Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Ibu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di podcast Saatnya Bisa Tahu, Kenapa Enggak? Oke, teman-teman kita podcast hari ini itu sangat spesial karena kita kedatangan tamu yaitu narasumber yang spesial yaitu Ibu Dr. Eka Handriani SEMM. Ibu bisa memperkenalkan diri Bu, mungkin gimana kabarnya? Ya. Selamat sore teman-teman bincang santai teman Udaris. Jadi alhamdulillah ya kita pada saat ini sudah pada posisi hari ke-17 Ramadan itu. Nah, perkenalkan saya Eka Handriani, sehari-hari saya bekerja di Undaris Ungaran sebagai dosen Fakultas Ekonomi Undaris. Jadi seperti biasa banyak cerita atau kisah ya di antara kalian yang berkaitan dengan bulan Ramadan kali ini. Jadi nanti kita lebih banyak berbincang sharing gitu ya Bu ya. Sharing apa yang terjadi atau Kehidupan yang teman-teman mahasiswa. hadapin ya, Iya. yang teman-teman hadapi ketika menyambut bulan suci Ramadan ini. Ya. Oke Ibu, ini tema hari ini yaitu podcast hari ini yaitu tips mengatur keuangan di bulan Ramadan. Mungkin dari teman-teman mungkin kan di kosan atau mungkin lagi gimana sih cara kita biar bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar gitu. Karena kan sebentar lagi mau Lebaran juga ya gitu Ibu. Jadi kalau kita bicara Ramadan itu sebenarnya kan bulan penuh berkah ya. Yang namanya berkah berarti di semua kehidupan kita itu penuh berkah. Harapannya memang di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini semakin menambah semangat untuk beribadah gitu ya. Beribadah kita menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian lebih banyak juga kita ini kalau teman-teman yang ada di rumah dengan keluarga ya, berinteraksi dengan keluarga ya, berbuka bersama keluarga, sahur bersama keluarga. Jadi hal-hal inilah sebenarnya yang menarik di dalam pelaksanaan bulan Ramadan sebenarnya itu, karena bulan penuh berkah ini marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita ya selama Ramadan ini. Jadi nanti setelah ini kita menyambut ke hari kemenangan gitu ya. Ya gitu Mas. Ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ibu mungkin dari mahasiswa atau mungkin dari teman-teman yang ada yang nonton podcast. Ini pertanyaannya yaitu apa bedanya kebutuhan dan keinginan Ibu? Mungkin dari teman-teman kan nggak tahu atau mungkin kurang paham, ingin mempunyai tapi sebenarnya tuh belum terlalu butuh gitu. Jadi antara keinginan dan kebutuhan tuh kadang kayak belum tersinkronisasi gitu. Iya. Jadi inilah yang selalu jadi problem. Kayaknya nggak cuma di bulan Ramadan kalau perkara need and want gitu ya. Juga gitu ya. Sebenarnya need itu apa sih? Need dalam bahasa Inggris kan berarti perlu gitu ya. Need itu kan memerlukan. Artinya kalau ada satu kebutuhan itu berarti yang membuat perlu itu adalah bagaimana bisa itu menyelesaikan satu problem gitu. Jadi kalau kita nggak makan kita mati. Nah berarti ini kita butuh, bukan kita ingin gitu ya. Misalnya ada orang yang membutuhkan obat, sedangkan yang lain tidak. Berarti untuk orang yang butuh obat gitu ya, obat ini adalah konsumsi yang harus dia lakukan gitu. Beda kalau yang satu karena tidak perlu, nggak dikasih obat fine aja ya jangan nggak usah minum obat kan ya gitu ya. Jadi sama ketika di dalam memanfaatkan sejumlah uang gitu ya. Kadang-kadang kita ini pada periode ini lagi kalap-kalapnya mata melihat diskon gitu ya. Nah, jadi ini yang jadi pemicu hal yang tidak perlu kemudian kita beli. Padahal setelah itu pemanfaatannya itu tidak terlalu berguna belum terlalu butuh sekali gitu. Iya. Nah, inilah yang seringkali membuat
banyak teman-teman ya, khususnya mahasiswa tuh ngerasa ini kok habis ya uang yang saya punya, uang jajan yang uang saku yang saya miliki, karena lapar mata itu tadi ngelihat diskonnya banyak gitu ya kan, tulisan besar-besar tuh di swalayan-swalayan itu bahwa mereka mengadakan program diskon. Nah, yang begini-begini memang yang harus mulai dibatasi. Padahal teman-teman di rumah atau mahasiswa yang di rumah pun juga mempunyai jangka panjang untuk kehidupan di kampus, mungkin kayak kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadi mungkin pesennya kayak lebih itu ya Bu, memprioritaskan memilah ya, pintar memilah ya, ya, mana yang harus saya beli, mana yang pending dulu, itu tetap. Jadi kayaknya itu nggak harus di bulan Ramadan ya. Mungkin sekarang sehari-hari juga gitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan yang kedua Ibu. Bagaimana cara mengukur skala prioritas pengeluaran? Itu Ibu. Jadi kalau kita bicara skala prioritas itu adalah aktivitas yang keperilakuan banget ya, yang itu akan beda satu dengan yang lainnya gitu ya. Ada teman-teman yang memang ketika berbuka puasa itu harus ketemu dengan makanan pokoknya, nasi, lauk pauk. Ada yang enggak, saya butuh kok es dulu, kemudian butuh kolak pisang dulu, butuh ini. Nah, itu panjang dulu. Nah, ada yang begitu. Nah, itu juga salah satu hal yang menjadi perbedaan keperilakuan mahasiswa atau teman-teman satu dengan yang lain. Punya kepribadian sendiri-sendiri ya Bu ya, mungkin punya prioritasnya sendiri-sendiri. Mana yang harus ada nih ketika saya berbuka misalnya kan, dan itu kan nggak sama. Ada yang harus berbuka dengan kolak, ada yang harus berbuka dengan air putih. Mungkin ada yang si paling sehat mungkin makan buah atau kurma dengan air putih. Ya itu juga membuat skala prioritas tiap orang jadi beda gitu. Jadi harus bisalah memilah sendiri. Untuk yang pertanyaan yang ketiga nih Ibu, bagaimana pendapat Anda bagi beberapa orang di bulan Ramadan yang kelihatannya berhemat karena tidak ada pengeluaran makan selama siang hari, malah defisit? Apa sebabnya? Jadi kayaknya orang puasa itu dari fajar sampai maghrib kita nggak makan, tapi kenyataannya kita kok boros banget gitu ya. Nah itu kayaknya hal yang klise ya. Jadi kalau kita puasa itu nafsu kita untuk mengkonsumsi itu jadi lebih banyak ya. Waktu berbuka puasa kita tuh seperti mempunyai gila mata ya Bu ya, kayak semuanya pingin dibeli gitu. Padahal nanti juga belum tentu kita konsumsi semua. Iya gitu benar sekali. Jadi itu yang harus mulai dikurangi yang begitu-begitu itu gitu. Jadi memang inilah pesan yang ada di bulan penuh berkah ini. Jadi kita juga harus menahan nafsu, bukan hanya nafsu untuk makan, juga nafsu untuk tidak berlebihan ketika mengkonsumsi makanan, ketika buka ataupun ketika sahur. Jadi waktu kita kan terbatas tuh mengkonsumsi, biasanya kan dari begitu beduk kemudian sampai jam tertentu, kemudian kita harus tarawih ya, kemudian kita sahur ya. Itu sebenarnya cara Allah membatasi asupan ya kan, tapi ternyata kenyataannya terlalu banyak yang dilihat, maka itu yang dibeli sehingga numpuk gitu ya. Akhirnya bukannya kita sehat malah timbul banyak penyakit dan mubazir juga ya Bu ya kalau misalnya nggak dimakan gitu. Nih Bu, ada lagi nih yang ke berikutnya nih, apa saja tips mengatur keuangan di bulan Ramadan? Oh iya, jadi kalau tips mengatur keuangan itu ada yang harus menjadi kata kunci, yaitu tidak boros. Kata kuncinya kan itu, tidak boros. Di opsi yang nomor tadi ya Bu ya, antara prioritas dan pengeluaran tadi ya, sama keinginan dan kebutuhan teman-teman. Jadi belanjakan makanan sesuai kebutuhan. Nah, itu yang penting, karena makanan ketika di bulan Ramadan itu kan beraneka ragam. Warnanya menarik, kemudian tersedia di mana-mana gitu kan ya. Pengen A, B, C itu ada semua. Apalagi sekarang ngetrennya kan dari nggak sekarang ya Bu ya, udah beberapa kali ini kan kayak ngabuburit, mungkin kayak buat takjil gitu buat teman-teman mahasiswa biasanya pada nyari makanan. Nyari makanan. Jadi acara ngabuburit itu kayaknya kegiatan yang diada-adakan tuh sama teman-teman sekarang. Sore nggak mau kuliah Bu, ini waktunya ngabuburit nyari makanan. Diwajibkan sekali gitu sepertinya. Ya itu ya, jadi harus
belanja makanan sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Yang kedua, hanya membeli kebutuhan yang diperlukan saja. Iya, Sehingga teman-teman. ketika ada program diskon, nah sesuaikan itu yang kita ambil. Iya. Memanfaatkan program diskon itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Iya. Kadang-kadang kan tawaran di supermarket luar biasa ya. Iya. Ketika kita mau membayar di kasir, Bu ada tawaran belanja ini. Kalau kita nggak penting, nggak usah diambil. Kalau kita penting, oke kita bisa memanfaatkan program diskon sesuai dengan kebutuhan yang kita harus beli gitu ya. Kita lihat jangka panjangnya juga ya teman-teman nih. Mungkin khususnya teman-teman yang di rumah, mahasiswa-mahasiswa yang di rumah juga nih. Ya, selanjutnya menabung itu tetap menjadi hal yang utama. Iya. Ya, jadi Jangan terlalu boros. harus ada porsi menabung kayak tidak di bulan Ramadan gitu. Jadi tidak banyak membeli misalnya baju gitu kan ya. Karena program diskon bajunya banyak kemudian nggak kepake kan gitu ya. Jadi pilih lagi deh di lemari dibuka lagi. Aku kayaknya butuh apa ya gitu. Jangan nurutin gengsi ya teman-teman ya. Itu. Nah, yang dapat THR dari orang tua tahu sendiri kan, THR itu harusnya sebagai investasi. Iya. Ya kan simpen dulu nih dapat dari orang tua investasinya. Wah, ini saya dapat THR nih, simpen dulu. Iya. Ketika nggak kita butuh ya nggak usah kita pakai. Hanya kita mulai pergunakan ketika kita membutuhkan saja. Nah, itu menjadi hal yang penting dipahami oleh teman-teman semua yang ada di manapun yang mendengarkan podcast saya ini ya, itu menjadi penting itu. Jadi jangan sampai nanti setelah Lebaran tuh kita jadi nol, bener-bener dimulai dari nol gitu kan ya, karena habis gitu kan. Nah itu kan menjadi hal yang tidak bijak. Jadi pada kesempatan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini ya kita ambil manfaat untuk benar-benar meningkatkan kuantitas ibadah kita gitu ya, maksimalkan tadarus kita, maksimalkan memperbaiki diri, kemudian belajar untuk mengelola nafsu gitu ya. Jadi puasa ini kan sebenarnya efek kesehatannya luar biasa ya. Sadar atau tidak pada saat ini ketika kita di hari ke-17 saya rasa itu tubuh kita tuh sudah terbiasa. Sehingga mau diajak kerja atau diajak belajar sampai jam 10 malam sebenarnya fan-fan aja gitu. Jadi nggak ada kok kayaknya lemas itu nggak, artinya tubuh kita ini sudah mulai terbiasa. Nah, gimana kalau pada saat kehidupan kita Ramadan ini kita teruskan setelah Ramadan, tidak banyak makan, tidak banyak membeli baju ataupun yang lainnya, itu kan spiritnya begitu gitu ya. Jadi spirit seperti Ramadan melatih kita gitu ya. Melatih diri kita untuk bisa tetap bersama Ramadan walaupun tidak di bulan Ramadan gitu. Kehidupan kita itu ya harus makannya kita harus mulai batasi karena kebanyakan makan juga nggak sehat gitu loh. Dan juga harus memilih makanan yang sehat ya teman-teman ya. Kebanyakan makan itu juga nggak sehat, apalagi yang kita konsumsi gorengan dan sebagainya yang memiliki nilai lemak yang lebih tinggi. Nah itu juga lama-lama kalau kita konsumsi lebih banyak juga mengakibatkan suatu ketika kita sakit. Benar sekali. Itu pesannya. Mungkin nih ada yang terakhir nih Bu. Pesan-pesan untuk teman Undaris dan promosi secara umum untuk kuliah di Undaris. Oke. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya, yang saat ini melihat podcast kita ya. Kuliah itu merupakan salah satu cara ya, bagaimana untuk kita bisa mengembangkan diri ke depannya gitu. Untuk menjadi generasi penerus bangsa yang betul-betul siap menghadapi perkembangan zaman, Undaris sudah membuka diri ya untuk ikut serta dari 40 tahun yang lalu berperan dalam bidang pendidikan tinggi gitu. Kami ada di Ungaran yang lokasinya tidak begitu jauh dari jalur utama, sehingga akses untuk ke Undaris itu tidak begitu jauh gitu ya, dan juga
metode pembelajaran kami ini adalah metode pembelajaran yang sudah teruji dengan baik. Jadi selama 40 tahun ini kita mengabdi kepada bangsa untuk menyiapkan generasi penerus bangsa, anak-anak bangsa untuk menghadapi masa depan. Iya. Gitu. Jadi berkuliah di Undaris menjadi pilihan yang Iya. tepat gitu ya. Kami juga di sini pengajar-pengajarnya juga sudah Ramah-ramah dan lebih punya lebih senior gitu ya. Iya, Pengalaman. jadi kami sudah menyiapkan tenaga pengajar sesuai Iya. dengan kebutuhan. Iya. Kebutuhan yang keilmuan yang akan teman-teman cari gitu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang di rumah bisa juga sambil kerja ya Bu ya di Iya. sini ya, cuma Sabtu Minggu. Ya, gitu. itu masih memungkinkan. Jadi anak bangsa yang saat ini juga ternyata harus bekerja lebih dulu, kita juga ada lebih fleksibel ya menyiapkan perkuliahan di waktu-waktu tertentu. Iya, baik. Oke, silahkan. Apalagi mungkin yang akan kita diskusikan untuk lebih. Mungkin udah ya Bu ya, karena ini waktunya juga udah berkurang, udah habis ya Bu ya. Mungkin sharing-sharing, mungkin itu tadi teman-teman semoga bisa membantu teman-teman yang ada di rumah ya, teman-teman, buat lebih bisa mengelola keuangan ya Bu ya di bulan Ramadan. Sebenarnya nggak harus Ramadan doang sih teman-teman gitu. Harapannya terus setelah Ramadan. Iya. Gitu. Pola hidup Ramadan yang penuh berkah dan menyehatkan. Ini puasa kan menyehatkan ya. Diharapkan juga akan nanti akan terus setelah Ramadan. Baik Ibu, terima kasih buat Ibu Dr. Eka Hendriani, SEMM. Terima kasih atas pengetahuan dan pengalamannya atau masukan-masukan buat teman-teman yang ada di rumah, buat saya juga gitu. Mungkin buat teman-teman yang ingin mendaftar di Undaris, bisa banget join di sini, bisa cari informasi di Google atau di Instagram kita, yaitu di Undaris Official. Baik. Sampai berjumpa lagi di podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.